Ya, itu undang-undang paling biadab yang ada di Indonesia. Ya, itu membuat Indonesia terlihat sangat biadab di Eropa ini. Ya, kalau Anda orang Indonesia, Anda akan tahu. Kalau Anda pernah ke Eropa, Anda pernah ke luar negeri, Anda akan tahu betapa biadabnya Indonesia di mata orang-orang dunia ini. Ya, itu ajaran paling biadab yang pernah saya tahu itu. Ya, itu ajaran paling biadab yang pernah saya tahu itu. Nah, saudara, makanya tinggalkan Islam ya. Itu ajarannya biadab sekali kalau disuruh bunuh gitu ya, halal. Makanya tinggalkan Islam ya. Itu ajarannya biadab sekali kalau disuruh bunuh gitu ya, halal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Alhamdulillah. Kembali lagi di Vertizone Podcast. Alhamdulillah luar biasa. Ini masih bulan Ramadan dan informasi yang beredar saat ini, banyak DM yang masuk, banyak chat yang masuk, semuanya sama. Pengen bahas tentang Bang Paul Zhang. Joseph Paul Zhang. Ya itulah, nggak tahu lah itu namanya siapa yang benar, cuma ini bikin apa sih, gondok gitu loh, bikin Gregetan kita semua itu. gemes gitu, Iya, pengen gemes. make upin, pengen ngetacap gitu nah. Itu kalau Umi Tiara yang make upin itu. Mungkin nanti kalau di make upin waktu dia udah mati ya Mas ya. Masya Allah. Di make upin. Iya, oke. Jadi gini, alhamdulillah ya, Ya. semua Ustadz Baiki sehat. Alhamdulillah. Insyaallah. Dan ini beliau ini beruntung banget. Dulu pernah nyimpen file karena apa? Akunnya hilang Mas, ceritanya Ustadz. Mulai kapan Mas? Kok saya baru tahu malah. Beberapa hari yang lalu, kalau nggak kemarin Hilang lagi. atau disuspend atau memang menghilangkan diri? Nah itu yang lagi kita cari, lagi kita ulik. Sebetulnya akun itu dihilangkan dia sendiri, Pasti atau itu ya? diserang orang lain. Cuma Oh. kalau firasat, kalau ngelihat orang tampang kayak dia ya kayaknya menghilangkan diri gitu loh. Oh, gitu ya. Akunnya dihapus mungkin ya. Cuma kita nggak tahu kebenarannya seperti apa. Ini hanya pendapat pribadi aja. Oke, kembali lagi. Mas Baiki punya info apa nih tentang si Paul Zhang ini? Iya. Terima kasih sebelumnya Siap. sudah diundang ke Vertizone Podcast bersama foundernya Vertizone TV Mas Andi Antoni. Oh, bukan Mas. Apa? Saya cuma bagian nyolokin listrik. Oh iya. Iya Mas. Jadi saya itu ingat Oke. beberapa tahun yang 2020 kalau tidak salah. Oke, Itu 2020. ketika tersandung kasus murtad lagi. Oh iya, waktu itu ya, bener. Ya. Oh iya ya, itu ada sangkut pautnya sama si Ada Paul sangkut Zhang ya. pautnya antara Yunus dengan Joseph Paul Zhang lah pada waktu itu, karena memang banyak sekali DM, banyak sekali masukan atau berita-berita yang masuk Iya. yang kita disuruh untuk mengupas siapa. Enggak taunya terhubunglah ada banyak sekali link yang menunjukkan si Paul Zhang Zhang tersebut itu. gitu. Oke. Jadi waktu itu alhamdulillah saya sudah mendownload banyak sekali video-video Wah. dari Paul Zhang. Ada di video itu apa nih yang isinya apa? Ini kan kebetulan saya juga belum lihat nih. Kayak Iya. apa nih videonya? Ada apa aja yang disampaikan saat itu sama si Paul itu? Cuman memang beberapa video yang saya ambil memang yang berkaitan dengan YM. YM. Jangan sebut nama dah. Nah, lalu di situ kita melihat video dari Paul Zhang ini banyak sekali memang provokatif sama seperti yang sekarang ini, melakukan penistaan, pelecehan, bahkan tidak ada satupun kata yang memang sopan santunnya, tapi apa betul-betul celaan terhadap umat Islam, bahkan termasuk Masya Allah. menghina hukum Islam. Innalillahi. Iya. Tidak hanya hukum Islam saja yang dihina, tapi apa? Dia mengatakan hukum yang ada di negara Indonesia adalah, Masya Allah. ini Paul Zhang loh yang ngomong, bukan saya. Iya, Saya cuma parah. menyampaikan di video tersebut. Apalagi yang ada di video-video itu? Ada juga dia mengatakan diantaranya umat Islam itu memang mayoritas di Indonesia. Betul. Tapi dia mengatakan yang mayoritas pasti akan menindas yang minoritas, termasuk agama Islam akan menindas minoritas.
Tidak hanya di Indonesia, tapi apa di Malaysia, bahkan seluruh negara yang mayoritas Islam dikatakan oleh Paul Zhang pasti menindas yang minoritas. Atau kalau bahasanya apa? Persekusi terhadap minoritas Islam tersebut gitu Mas Andi. Dia tuh hidup di negara mana sih sebetulnya? Kalau dia hidup di negara Indonesia yang mayoritas Muslim, emang iya gitu loh. Kita yang Muslim ini menindas saudara-saudara kita yang non Muslim, yang Kristiani, Kristiani, Hindu, Buddha. Padahal mas sahabat kita kan banyak yang dari Nasrani, tidak hanya mualaf saja, tapi bahkan kita bersahabat dengan sahabat-sahabat kita pendeta. Jadi apa yang disampaikan Paul Zhang itu tidak relevan dengan kenyataan yang ada di Indonesia gitu, yang mayoritas Muslim. It's okay gitu loh, fan-fan aja gitu. Cuma memang ada oknum-oknum yang seperti Paul Zhang itu yang akhirnya memicu konflik. Kalau seandainya Paul Zhang mengatakan oknum, oke gitu. Cuman dia kan mengatakan mayoritas umat Islam pasti akan menindas minoritas Islam tersebut. Bisa jadi karena alasannya dia adalah nabi ke-26. Ini nabi ke-26, Joseph Paul Zhang yang meluruskan kesesatan ajaran. Jadi itu Mas, itu yang dia. Kalau saya lihat nabi kok pakai kacamata, gak ada. Nabi itu namanya kalau bahasa kita bid'ah. Jadi gini Mas, kalau menurut saya dia mengaku nabi, seandainya nanti sudah ketangkep, kemudian di di sidang, di tempat di meja hijau, saya pengen lihat dia kalau nabi bisa hilang nggak gitu. Mungkin bisa hilang, tapi karena dia punya kekuatan setan gitu aja. Jurus menghilang apa sih? Berubah. Ya Allah, jadi gini ya. Ini memang parah banget sih kalau menurut kita ya. Jadi hal yang udah adem ayem gitu loh, suasana tuh enak, tiba-tiba muncul manusia bukan sih, manusia seperti itu gitu kan. Saking gemesnya saya itu parah banget. Aku jadi penasaran nih, ada nggak video yang bisa kita putar buat dilihat sama netizen nih yang paling apa sih parah gitu? Ya mungkin sangat sensitif bagi kita semua ya. Ini ada video yaitu dia mengatakan hukum atau peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah undang-undang yang biadab. Kita lihat videonya. PBB sampai statement undang-undang penistaan agama di Indonesia dijadikan alat untuk menindas minoritas ya, Kristen, Hindu, Buddha dan sebagainya. Dikit-dikit penistaan agama. Coba lihat di penjara, semua penistaan agama. Semua rata-rata yang dimasukkan penjara 99% itu orang yang menista Islam. Ya, dituduhnya menista, apapun dituduh menista Islam, mencetak buku ya yang mengkritik Islam dituduh menista Islam. Saya pun dituduh menista Islam. Fadila Mulia dibilang menista Islam, Saifuddin menista Islam, Omega Suparno dibilang menista Islam. Semua itu menista Islam dan halal darahnya untuk dibunuh. Ya, itu undang-undang paling biadab yang ada di Indonesia. Ya, itu membuat Indonesia terlihat sangat biadab di Eropa ini. Ya, kalau Anda orang Indonesia, Anda akan tahu. Kalau Anda pernah ke Eropa, Anda pernah ke luar negeri, Anda akan tahu betapa biadabnya Indonesia di mata orang-orang dunia ini. Ya, itu ajaran paling biadab yang pernah saya tahu itu. Ya, itu ajaran paling biadab yang pernah saya tahu itu. Nah, saudara, makanya tinggalkan Islam ya. Itu ajarannya biadab sekali kalau disuruh bunuh itu ya, halal. Makanya tinggalkan Islam ya, itu ajarannya biadab sekali kalau disuruh bunuh itu ya, halal. Orang mau beragama, orang percaya nggak percaya suka-suka dia kok. Oh, tidak ada masalah dalam Islam. Nyatanya Yudi Mulyana dipersekusi, Ali Makhrus dipersekusi, saya dihalalkan darahnya, Fadila Mulia dihalalkan darahnya, Saifuddin di penjara, Yusuf Roni di penjara, dan banyak orang Kristen di penjara dihalalkan darahnya, Omega Suparno dibunuh. Gimana nggak ada paksaan? Bohong lo yang bilang ngomong begitu. Muhammad bilang Muhammad bohong. Bilang Muhammad bohong. Ya, saya marah sekali dengan kebohongan-kebohongan ini. Makanya dunia harus melihat, saudara harus bantu. Kecuali saudara memang senang dianiaya, hidup dalam tekanan. Baik Anda yang Hindu, Buddha, Kristen, agama apapun Anda yang sedang dianiaya oleh ormas Islam, inbox saya. Wah,
Ngeri. Parah, masalah parah. Bahkan dia menyudutkan sahabat-sahabat kita di seandainya HTI HTI. kemudian ingin mendirikan khilafah di Eropa. Kita lihat videonya. Oke, kita lihat Mungkin di lagi. sini kita lihat kata-kata dia yang mungkin sangat menyudutkan bagi umat Islam terutama. Kita lihat videonya berikut ini. Dan beberapa orang yang cukup bodoh ingin mendirikan khilafah di Eropa ini. Stupid ya. Mereka mau bawa perang, mereka lari dari perang, mereka lari ke sini, terus mereka mau bawa perang itu kemari. Itu orang paling bodoh. Kenapa? Pemabuk agama, diajari dogma-dogma Islam. Apakah Islam salah? Oh iya, salah. Apakah Islam salah? Oh iya, salah. Apa pemeluk Islam salah? Nggak salah, karena kalian kan meluk Islam dari lahir. Agama itu boleh dikritik. Kalau agama tidak boleh dikritik, itu salah. Itu agama bejat yang tidak boleh dikritik. Itu agama bejat yang tidak boleh dikritik. Ya. Bahkan Allah pun berkata, ujilah aku. Kalau Allah nggak berani diuji, itu Allah palsu, Allah bejat, Allah biadab. Apalagi kalau dikritik, bacok, bunuh halal. Itu Allah paling biadab di dunia. Umatnya yang melakukan ajaran itu adalah umat yang bodoh dan tolol. Kalau Allah nggak berani diuji, itu Allah palsu, Allah bejat, Allah biadab. Apalagi kalau dikritik, bacok, bunuh halal. Itu Allah paling biadab di dunia. Umatnya yang melakukan ajaran itu adalah umat yang bodoh dan tolol. Jadi apapun ormas-ormas yang ada di Indonesia bukan berarti kemudian jelek di mata orang lain, tidak. Tapi apa yang terjadi, yang dilakukan oleh Paul Zhang ini justru sekali lagi memang sangatlah provokatif gitu loh. Nggak mungkin kemudian ormas-ormas yang ada di Indonesia, apalagi yang disampaikan, yang diomongkan oleh Paul Zhang ini adalah tentang HTI, kemudian akan berkembang di sana. Seperti itu. Jadi memang apa yang disampaikan Paul Zhang itu menurut saya dia hanya pendapat pribadi dia, imajinasi dia, khayalannya dia yang nggak tahu itu Mas, datang dari mana. Ya mungkin karena Nabi Temen-temen Nabi kok Nggak ada yang- bengek. Iya. Gini loh, kita sering melihat. Saya kan memang hobi sekali melihat konten-konten yang memang dari teman-teman kita yang Kristiani itu banyak sekali yang fan-fan saja, nggak kemudian tidak menjelek-jelekkan, nggak menistakan agama Islam, terutama agama-agama yang lain juga. Dan kasus Paul Zhang ini banyak sekali sahabat-sahabat kita pendeta yang memang resah juga, merasa apa ya, kayak tersakiti juga gitu. Iya. Bener. Karena apa, dia mengatakan sebagai nabi yang ke-26 itu. Kemudian dia ini yang bikin yang video beberapa waktu yang lalu, nabi ke-25 Cabulullah itu loh. Oh, astagfirullah ya. Ada kan? Bener. Ada. Kita lihat videonya ini, cuplikannya sebentar aja. Naudzubillah. Ikhwani Nabi ke-26 Joseph Paul Zhang yang meluruskan kesesatan ajaran Nabi ke-25 dan kecabulannya yang maha cabulullah. Wah, ini mah parah banget, parah asli, parah. Kalau bukan Paul Zhang nggak seperti ini, Mas. Memang beberapa video yang saya simpan ini banyak sekali memang nggak tahu, dia itu bencinya bukan main terhadap umat Islam, terutama dengan Rasulullah, terutama dengan lafaz Allah Subhanahu wa taala yang selalu dia buat permainan dengan perkataan-perkataan yang tidak relevan, tidak baik lah. Tidak sebagai seorang, mungkin dia tokoh atau apa gitu. Mungkin seperti itu. Jadi gimana ya? Enaknya diapain sih manusia kayak gini? Coba deh netizen yang ada di rumah silahkan komentar di bawah. Enaknya si Paul Zhang itu diapain? Masya Allah, jadi banyak banget nih sebetulnya video-video yang udah Ustadz Baihaqi simpen dan itu akan menjadi bukti atau apa ya? Jejak digital tadi. dia. Jadi dia berusaha menghapus semua jejak digitalnya dia. Tapi kita punya. Ya. Banyak sekali insya Allah. Betul. Dan itu insya Allah akan kita sampaikan ke netizen yang ada di rumah. Ya inilah aslinya dia gitu loh. Sebelum yang video kemarin viral itu memang dia udah punya kebiasaan itu, dan itu sudah kayak kebiasaan udah sifatnya lah. Iya.
yang sudah Tapi mendarah memang daging. gini Mas, memang di tahun 2020 itu memang si Paul Zhang itu memang lagi naik-naiknya gitu. Banyak video-video yang memang menyudutkan Islam, menista Islam. Di situ memang mulai, terutama ketika munculnya YM tadi itu. YM itu Ya, tadi YM ya. tadi itu. Walah, saya kira dia Isna'udzubillah. nggak laku gitu. Dia tuh nggak laku. Makanya nggak laku jadi pendeta, kemudian apa? Nah, ya kayak gitu. Menobatkan diri menjadi Nabi. nabi. Ya Allah ya Rabbi. Ada nggak video-video lain yang bisa ditampilin nih? Ada video yaitu dia mengatakan maaf, sahabat-sahabat kita dari Nahdlatul Ulama atau NU. Bilang apa beliau? Kita lihat aja video Beliau sahabat-sahabat kita NU dan juga Banser Ansor. Dia mengatakan, lihat di video ini aja Mas, lihat. Oke, kita saksikan. Itu NU bacot doang. Banser cuma ngebacot. Ya, ketika mereka bakar-bakar di mana Banser? Ya, jadi jangan begitu. Jangan ya, jangan ditiru ya begitu ya. Itu agama biadab. Lorong tuh, Rek. Ngeri juga. Parah asli ya Allah. Tidak hanya ormas Islam saja, satu ormas, tapi semua dibabat sama. Ya, disikat sama dia. Cuman Mas, gini loh, boleh saja menjadi tokoh masyarakat, apalagi seorang pendeta atau mantan pendeta atau mungkin seperti Paul Zhang pendeta yang nggak laku, gitu. Tetap dengan kata-kata yang santun, kata-kata yang sopan, jangan sampai mencela, apalagi mencela terhadap Rasulullah Muhammad SAW yang kita agung-agungkan namanya, mencela Allah Subhanahu Wa Taala yang subhanallah kita selalu memujinya setiap hari, memohon kepada beliau, memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sampai dia mengatakan beberapa waktu yang lalu di video itu Tuhannya umat Islam, Allahnya itu tidur di Makkah, tidur di Ka'bah. Tidur di Ka'bah. Itu loh. Kok sampai seperti itu gitu ya? Karena katanya ajaran kasih, cuma kok kalimatnya seperti itu sih bahasanya. Mungkin ajaran kasih. Dia sekolahnya bolos. Bukan bolos, keturun Mas. Oh, ketiduran. Ketiduran. Ya Allah, ya Rab. Jadi gimana ya buat teman-teman yang ada di rumah? Kita memang hampir bisa dikatakan tuh sebetulnya Islam tuh ini ya, kalau di logika manusia ya, Islam tuh udah pasti hancur sehancur-hancurnya udah dari dulu sebetulnya. Cuma karena ini agamanya Allah, agama Islam, agama yang diridhai Allah, maka Allah yang jaga langsung. Mau seperti apapun agama Islam itu diserang tiap hari atau kapanpun, insya Allah kalau Allah yang jaga, Allah akan selamatkan. Maksudnya udah ya, banyak dijelaskan di dalam Al-Quran, di dalam Al-Hadis, semuanya orang-orang yang memusuhi umat Islam pasti akan direndahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Termasuk kasus yang kemarin itu. Oh iya siapa? Ali Makrus. Si Ali Makrus itu naudzubillah summa naudzubillah. Di dalam videonya kan dia memang di awalnya adalah seorang muslim. Ya. Kemudian murtad, kemudian muslim lagi, kemudian murtad lagi, kemudian dimatikan oleh Allah dalam keadaan masih murtad dan nuwun sewu, lidahnya menjulur. Kenapa? Selama dia menjadi pendeta pada waktu itu sering menjelek-jelekkan Islam, melecehkan Rasulullah Muhammad SAW, kemudian melecehkan ibadah-ibadahnya orang Islam, kemudian melecehkan air zam-zam, melecehkan solawat, bahkan nuwun sewu, dia membuat solawat dengan versi dia sendiri. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad qu anfusakum wa ahlikum nar. Itu enggak ada tuntunannya seperti itu, Mas. Makanya saya bahas di konten saya pada waktu itu. Jadi apa yang dikatakan, bahkan dia mengatakan Rasulullah ketika diracun oleh istrinya Rasulullah. Padahal itu adalah Zainab binti Al-Haris. Tawanan dari perang Khaybar. Kemudian dia meracuni Rasulullah sehingga Rasulullah kesakitan atau keracunan dari daging sapi tersebut. Namun si Ali Makrus ini mengatakan bahwa yang meracun adalah istri Rasulullah. Naudzubillah, ini termasuk penghinaan, fitnah, penghinaan. Parah itu fitnah parah banget. Kembali lagi ke Joseph ya.
Jadi yang si Joseph ini sampai nggak tahu ya akunnya apakah dia hilang atau gimana. Yang jelas dia tidurnya tidak tenang. Iya, selamat bersembunyi. Kemanapun Anda berada, ya spoes ora iso turu lah. Ya, tidurmu nggak tenang karena ulahmu sendiri sebetulnya. Oh iya Mas, saya ada juga video yang dia mengatakan hukum atau peraturan yang ada di Indonesia, peraturan hukum Islam ini adalah hukum-hukum yang biadab. Bahkan ada kata-kata Tuhannya Islam itu Allah yang biadab. Ada videonya. Itu parah banget. Ada nih. Ada, Kita dilihat play aja nih. nanti. Kita lihat play. Kalau Allah nggak berani diuji, itu Allah palsu, Allah bejat, Allah biadab. Apalagi kalau dikritik, bacok, bunuh halal. Itu Allah paling biadab di dunia. Umatnya yang melakukan ajaran itu adalah umat yang bodoh dan tolol. Allah, ya Allah. Parahnya, Masya Allah. Gimana tuh, Ustaz? Ya. Aku udah semakin pusing. Ya Allah. Ya Kok gimana bisa dia ngomong lagi kayak gitu yang ya? memang sudah karakternya Paul Zhang seperti Masalahnya dia itu. nggak mau belajar, mempelajari. Mas, masalah dengan maaf kalau teologi dan sebagainya ini kalah dengan sahabat-sahabat kita Nasrani atau Kristiani yang masih baru-baru. Dia lebih cerdas, lebih bisa memilah apa yang harus disampaikan, apa yang harus diutarakan di video-video, di konten-konten. Tidak seperti Joseph seperti ini. Asal jeplak. Iya bener. Iya, lambene gambleh. Dia ngomong hukum-hukum apa ya, Islam itu biadab gitu ya. Ada, ya ada Iya videonya ada. Kemudian ada lagi dia mengatakan hukum buatan Islam itu hukum yang menipu. Hukum yang hukumnya umat Islam itu mengada-ada, termasuk mengatakan sebagai hukum yang biadab. Ya memang, maaf. Ketika orang Muslim kemudian murtad keluar dari Islam, ini memang hukumnya adalah dipenggal. Tapi ini berlaku di Arab Saudi, di Timur Tengah. Yang menerapkan hukum Islam. Iya. Gitu loh. Tapi kan di Indonesia enggak. Iya, Gitu loh. cuman kita dari hukum tersebut menghormati apa yang ada di Indonesia. Mungkin dengan ditakzir, dikafarot dan sebagainya gitu. Ada step-stepnya yang nggak langsung jebret gitu. Tapi dia mengatakan hukum Islam berarti kan semuanya gitu, mayoritas gitu. Dan ini sekali lagi karena dia tidak belajar. Ya. Coba pelajari dulu deh, baru ngomong. Jangan berimajinasi dengan apa yang kamu pikirin sendiri, tapi kajilah dengan sepenuhnya. Kalaupun kamu belajar kitabmu, pelajari itu dengan sebenar-benarnya, dengan sebaik-baiknya. Jangan ibaratnya beragama-agama KTP yang ujung-ujungnya cuma mecah belah kayak gini. Gitu. Provokatif tadi. Provokatif. Jadi dan memang gini Mas, tidak seluruh agama tidak mengajarkan untuk mencaci maki. Betul, pastinya. Tidak menistakan, tidak melecehkan, tidak menjelekkan dan sebagainya. Karena selama ini kita kenal sama saudara-saudara kita yang berbeda agama. Yang Kristiani ya. Itu oke-oke aja komunikasi. Iya, fine, nggak ada masalah sama sekali. Kita juga bermuamalah dengan mereka juga aman-aman aja, oke-oke aja, nggak ada sesuatu hal. Bahkan beberapa event kita masih ada kerjasama semuanya. Dan itu oke-oke aja. Oke. Bahkan Ada lagi? Mas, terakhir yang ingin saya sampaikan. Saya ini punya sahabat, dia seorang saya sebut aja namanya Mas Arif. Mas Arif ini adalah seorang dosen kalau tidak salah di UNY. Dia bertempat tinggal di Klaten. Subhanallah. Klaten. Dia ketika saya punya rencana misalnya pada waktu itu mau mengadakan rekaman Al-Quran, dia nyumbang kok Mas. Mau malah disupport ya? Iya disupport padahal dia non Muslim. Luar biasa. Kemarin tanya lagi, Pak Ustadz, saya boleh nggak nyumbang untuk Idul Adha? Oke. Membantu sahabat-sahabat kita, membantu umat Muslim. Padahal beliau sendiri adalah orang Nasrani, orang non Muslim. Bahkan yang terakhir, ini ada nanti, nggak usah tak kasih nomornya. Beliau menyampaikan, Pak Ustadz, ini beberapa bulan lagi adalah 1000 hari nenek saya. Nenek saya Muslim, cuman anak dan cucu-cucunya non Muslim. Tapi saya berhikmat,
saya menghormati nenek saya dan saya ingin mengundang Ustadz Baihaqi untuk memimpin doa di sana untuk 1000 hari tahlilan katanya. Ya, luar biasa. Padahal ini muslim Mas. Ya, Ini loh sahabat-sahabat kita. Jadi saya nggak menipu kalau saya punya sahabat-sahabat non muslim, semuanya pasti ada Baik-baik ya. data, iya. Dan Ada oke-oke aja. buktinya. Alhamdulillah, insyaallah. Oke, buat teman-teman yang ada di rumah, mungkin ini hanya sekilas tentang video-video rekam jejak digital yang dia kira dia udah berhasil menghapus. Tapi kita alhamdulillah sudah ada database tersendiri khusus buat Paulzan. Jadi kita cukupkan podcast hari ini. Untuk teman-teman yang ada di rumah, ada pesan-pesan terakhir dari Ustadz Baihaqi tentang si Paulzan ini. Tafadhol Ustadz. Sahabat-sahabatku yang namanya jejak rekam digital itu sangatlah sensitif. Jadi baiklah ketika membuat konten, berdakwah atau apapun video yang kita upload, kita share agar menjadi video yang betul-betul bermanfaat dan jangan sekali-kali menjadi video yang mudharat, bahkan menyesatkan. Dan saya yakin sekali lagi sahabat-sahabatku semuanya pasti cerdas, bisa memilah dan memilih, bisa memilah dan memilih apa yang dikatakan oleh Paulzan ini adalah betul-betul sangat menyesatkan dan juga provokatif bagi kita semua. Tidak hanya di umat Islam, tapi di sahabat kita yang Kristiani juga. Kemudian yang terakhir saya sampaikan, Paulzan, tidurmu nggak akan nyenyak sampai kapanpun. Bener. Tidak akan nyenyak udah. Masya Allah, syukron Ustadz udah datang di Vertizon Podcast. Sami-sami. Alhamdulillah, semoga kita bisa jumpa lagi dengan kondisi yang jauh lebih baik. Jauh lebih baik maksudnya dia udah ketangkep. Tunjukkan kenabianmu. Kalau kamu bisa menghilang, celing. Kamu bukan nabi, tapi setan atau jin. Oke, itu dulu. Ambil ibroh, ambillah yang baik-baik yang bisa kalian ambil, buang yang buruk yang tidak penting menurut kalian karena kalian jauh lebih cerdas daripada si Paulzan. Dan sekian dulu dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.